warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang helmin atau ilmu percacingan untuk menjawab tugas parasitologi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat. Oke semuanya, dalam video kali ini yang kita pelajari adalah tentang apa itu parasit, helmin, platyhelminthes, dan nematelminthes. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu parasit. Parasit adalah organisme yang termasuk dalam kerajaan binatang atau animal kingdom yang untuk dapat mempertahankan hidupnya membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber kehidupannya termasuk sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, parasit sangat merugikan hidup dan bahkan dapat membunuh inang tempat menumpang hidup. Parasit terbagi menjadi dua, yaitu protozoa dan helmin. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah helmin. Helmin atau ilmu percacingan dibagi menjadi dua bagian, yaitu platyhelminthes dan nematelminthes. Yang pertama, platyhelminthes atau cacing pipi terbagi menjadi dua bagian, yaitu cestoda cacing pita yang tersusun oleh banyak segmen bersifat hemafrodit, kepalanya memiliki alat hisap. Yang kedua ada trematoda, bentuknya seperti daun, tidak bersegmen, umumnya hemafrodit kecuali pada cacing schistosoma, mempunyai alat hisap tetapi tidak mempunyai kait. Yang kedua yaitu nematelminthes yang merupakan cacing gelang. Cacing cestoda terbagi menjadi dua ordo, yaitu Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Pseudopilidae terbagi menjadi dua genus lagi, yaitu Dipilobothrium latum dan Spirometra, yang mana Dipilobothrium latum merupakan cacing yang memiliki panjang 10 meter atau juga bisa lebih dan dapat hidup dalam tubuh manusia selama 25 tahun. Perantara daripada cacing ini hingga ke tubuh manusia yaitu adalah ikan laut yang telah terinfeksi oleh larva procesoid yang dihantarkan oleh crustaceans yang juga telah terinfeksi oleh larva pertama yang disebut Miracidium. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui adanya telur cacing di dalam tubuh manusia, yaitu dengan pemeriksaan feses. Terinfeksi Dipilobothrium latum disebut Dipilobothriasis. Genus yang kedua dari Pseudopilidae adalah Spirometra, yang merupakan parasit yang hidup di dalam mata. Manusia, anjing, serta kucing bisa terinfeksi cacing ini jika mengkonsumsi hewan seperti katak, tikus, ular, dan meminum air mentah. Setelah ordo Pseudopilidae, ada ordo Cyclopilidae yang terbagi menjadi 4 genus, yaitu Taenia soleum, Taenia saginata, Echinococcus granulosus, dan Heminolepis nana. Pertama, Taenia soleum. Taenia soleum merupakan parasit yang tersebar di seluruh dunia. Taenia soleum dewasa hidup di dalam usus halus, lebih tepatnya pada jejunum bagian atas, dan manusia yang menjadi hospes definitifnya. Sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Cacing ini memiliki ukuran panjang yaitu 2-3 meter dan juga dapat hidup di dalam tubuh manusia selama 25 tahun seperti Dipilobothrium latum pada ordo Pseudopilidae. Taenia soleum termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Gejala klinis akibat cacing ini adalah rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Infeksi larva pada Taenia soleum disebut Cysticercosis atau Taeniasis soleum. Selanjutnya ada genus Taenia saginata yang merupakan parasit yang menginfeksi sapi akibat memakan rumput yang mungkin telah terinfeksi oleh telur cacing yang dikeluarkan manusia melalui feses. Gejala umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Seperti Taenia soleum, jika terinfeksi oleh larva cacing ini disebut Taeniasis atau Taeniasis saginata. Genus selanjutnya yaitu adalah Echinococcus granulosus yang merupakan cacing yang menginfeksi anjing. Untuk ketahuan kalian semua, manusia merupakan hospes perantara, dan di dalam tubuh manusia hanya dijumpai larva cacing yang terdapat dalam bentuk kista.
Echinococcus granulosus termasuk cacing pita berukuran kecil yang panjang tubuhnya antara 3-6 mm. Cacing dewasa Echinococcus granulosus di dalam tubuh anjing hanya dapat hidup selama 6 bulan. Sedangkan dalam bentuk kista di dalam tubuh hospes perantara, larva parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Yang terakhir dari cacing Cistoda ordocycloperidae adalah genus Heminolepis nana, yang merupakan cacing pita yang sering disebut cacing kerdil. Cacing ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim panas. Cacing dewasa hidup di dalam usus bagian distal ileum manusia dan berbagai jenis binatang pengerat atau rodensiasia seperti tikus dan mencit yang bertindak sebagai hospes reservoir. Heminolepis nana merupakan cacing pita manusia yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuhnya antara 2 dan 4 cm dengan lebar badan antara 0,7 dan 1 mm. Jenis cacing ini disebut Heminolepiasis. Jumlah cacing di dalam usus bisa mencapai 2000 ekor. Infeksi berat cacing ini pada anak dapat menimbulkan astenia, penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, suka tidur, nyeri perut, muntah-muntah, pusing, dan keluhan neurologik. Trematoda adalah cacing yang berbentuk pipi seperti daun yang tidak bersegmen. Ukurannya berkisar 1 mm dan beberapa sentimeter. Trematoda dewasa mempunyai alat isap mulut atau oral sucker yang terdapat di bagian kepala, sedangkan di daerah perut terdapat alat isap ventral. Alat reproduksi trematoda pada umumnya bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda, kecuali pada cacing Schistosoma. Klasifikasi trematoda dibagi sesuai habitatnya, yaitu di dalam darat, hati, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Yang pertama adalah di dalam darah. Cacing yang hidup di dalam darah yaitu yang pertama ada Schistosoma hematobium, yang kedua ada Schistosoma mansoni, dan yang ketiga ada Schistosoma japonicum. Schistosoma adalah cacing yang tidak hermafrodit. Ukuran cacing jantannya lebih besar tetapi lebih pendek daripada ukuran cacing betina. Cacing jantan memiliki kanalis daicoporus, saluran tempat cacing betina berada. Daur hidup Schistosoma yaitu telur yang dikeluarkan lewat feses manusia masuk ke dalam air menjadi milasidium. Kemudian milasidium dimakan oleh siput dan berubah menjadi sporokista lalu sekaria. Kemudian sekaria keluar dari siput dan masuk ke dalam air sehingga air tersebut menembus perut manusia dan hidup berkembang di dalam vena. Yang berikut cacing dengan habitat hidupnya di hati, yaitu Chlornosis sinensis, Opistorchis pereni, Fasciola hepatica, Opistorchis perineus. Selanjutnya, cacing yang habitat hidupnya di pencernaan adalah Fasciolopsis busci, Heteropias heteropias, dan Metagonimus yokogawai. Dan yang terakhir dari cacing trematoda yang habitat hidupnya di pernapasan yaitu adalah Paragonimus westermani. Cacing nematoda. Cacing nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang, silindris, filariform, tidak bersegmen, dan bilateral simetris. Ukuran panjang tubuh cacing ini sangat bervariasi antara 2 mm sampai 1 meter. Sistem reproduksi nematoda terpisah antara jenis kelamin jantan dan betina, sehingga cacing ini termasuk cacing yang bisexual atau uniseksual. Sifat reproduksi cacing betina pada cacing nematoda yaitu vivipar, ovipar, atau ovovivipar. Cacing nematoda yang hidup usus halus adalah Ascaris rhombocoides, Anicrostomum duodenale, Necator americanus, Prongellus stercoralis, dan Trichinella spiralis. Yang terakhir nematoda yaitu nematoda somatik, yaitu cacing yang hidup di dalam jaringan atau di dalam organ tubuh kita, seperti di dalam sistem limfatik, di dalam jaringan subkutan, di dalam mesenterium, di konjungtiva mata, di paru-paru, dan di jaringan atau organ hati. Demikian tugas parasitologi tentang helmin yang saya bawakan. Semoga sesuai dengan tugas yang diberikan. Terima kasih.